Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi seancur. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan sub ilmu One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1093 mendapatkan judul Luffy versus Kizaru, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Luffy melawan Kizaru. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request. Kali ini Oda menggambarkan beberapa ekor tarsier yang mencoba mencuri kacamata milik Koby dan juga Helmeppo. One Piece chapter 1093 diawali dengan memperlihatkan Kizaru yang diremas oleh Luffy. Kemudian dia mulai memutar-mutar tubuh milik Kizaru. Namun ekspresi wajah Kizaru terlihat tetap tenang dan tak memperlihatkan wajah kartun seperti yang biasa terjadi dengan orang-orang yang berada dekat dengan Gear 5 milik Luffy. Scene kemudian berpindah ke ruang kontrol. Vegapunk memutuskan untuk pergi ke Fabrio Face bersama dengan Sanji dan juga Atlas. Mereka ingin menyelamatkan Bonnie dan mengubah perintah pasifista dengan chip otoritas. Vegapunk akan menggunakan kendaraannya sendiri, yaitu Vega Tank, untuk pergi ke Fabrio Face. Namun Vegapunk merujuk kepada Bonnie sebagai anak kecil. Dia berbicara tentangnya seolah-olah dia benar-benar masih anak kecil. Sepertinya usia sebenarnya dari Bonnie mungkin lebih muda dari yang kita kira sekarang. Yap, hal itu bisa terjadi karena Bonnie adalah pemakan buah iblis yang bisa memanipulasi usianya. Bahkan Saturn pernah berkata jika Bonnie masihlah seorang bocil FF. Dan Kizaru juga terkejut saat melihat pertumbuhan Bonnie yang begitu cepat untuk seorang gadis kecil. Di sisi lain, Nami, Usopp, dan Edison tetap berada di ruang kontrol. Sedangkan Jinbe membawa semua barang Vegapunk ke arah belakang pulau, tempat di mana seharusnya robot Vegaforce dan kapal Thousand Sunny berada saat ini. Lilith menggunakan Franky Shogun untuk membawa Thousand Sunny ke titik yang sama dengan Jinbe. Franky juga diperlihatkan turun ke Fabrio Face. Dan kemudian berpindah ke Fabrio Face. Bonnie diperlihatkan sedang bertarung melawan para Kroco angkatan laut. Ternyata Sentomaru lah yang menyelamatkannya ketika Bonnie jatuh setelah menabrak pembatas Frontier Dome Pulau Egghead akibat ditendang oleh Kizaru. Namun setelahnya Sentomaru langsung pingsan. Dan kemudian berpindah ke pertarungan Zoro melawan Rob Lucci. Pedang Zoro terlihat memiliki api di atasnya dan Lucci menggunakan wujud awakening dari buah iblis kucing kampung miliknya. Sedangkan Kaku tidak muncul dalam chapter kali ini. Zoro berkata, dengan level seperti ini, kau tidak akan bisa melawan kapten kami. Lucci lalu berkata, membunuh orang nomor 2 dari kru Yonko juga sangat menguntungkan bagi kami. Menarik kok, Zoro akhirnya bisa menggunakan teknik pedang api. Teknik yang sama dengan apa yang bisa digunakan oleh pedang Griffon milik Shanks dan juga Kinemon. Meskipun Shanks belum pernah memperlihatkan teknik pedang api miliknya, namun Oda telah membocorkannya lewat One Piece Magazine volume 4 miliar. Dikatakan pada chapter kali ini Luffy dan Zoro tak menggunakan Advance Shousoku Haki untuk menyerang. Itu artinya api yang dihasilkan dari pedang Zoro murni adalah elemen api, bukan berasal dari aura ketika pedangnya dilapisi dengan Advance Shousoku Haki. Apakah titel sebagai Raja Neraka milik Zoro benar-benar nyata? Sungguh membagongkan. Shin kemudian kembali memperlihatkan pertarungan Luffy melawan Kizaru. Luffy melemparkan Kizaru ke laut. Oh, aku akan jatuh ke laut, teriak Kizaru. Tapi bohong. Kizaru terbang kembali dan menciptakan beberapa klon cahaya dari dirinya sendiri. Sepertinya ini merupakan perluasan dari teknik Yasakani no Magatama miliknya. Klon-klon Kizaru memberikan luka kecil pada Luffy dengan pedang cahaya mereka. Luffy menggunakan Gomu Gomu no Down Stamp untuk menghancurkan semua klon Kizaru. Tetapi Kizaru yang asli tidak ada di sana. Kizaru yang sebenarnya telah kembali ke ruang kontrol untuk membunuh Dr. Vegapunk. Tapi Vegapunk sudah pergi dari ruang tersebut. Kizaru langsung terbang menuju ke Vega Tank dan menyerangnya dengan cahaya. Tetapi Luffy mengikutinya dan berhasil melindungi Vega Tank. Luffy menyerap cahaya Kizaru dan membelahnya ke berbagai arah. Vega Tank akhirnya tiba dengan selamat di Fabrio Face. One Piece chapter 1093 berakhir dengan Atlas yang mengganti perintah Kizaru kepada para pasifista. Tetapi dalam panel terakhir, suasana berubah dan kita melihat Gorosei, Shinji Garcia Saturn, menatap dengan tatapan penuh ancaman. Dari pertarungan antara Luffy melawan Kizaru, terlihat jelas jika Kizaru tak serius bertarung melawan Luffy, karena dia lebih berfokus untuk menyelesaikan misinya,
yaitu untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Kizaru selalu mengincar di mana keberadaan dari Dr. Vegapunk, sehingga sudah dapat dipastikan jika Kizaru akan segera pergi ke area Fabrio Face. Pertarungan Luffy dan Kizaru akan berlanjut di area Fabrio Face, sehingga saat ini kru terbagi ke dalam dua kelompok. Luffy, Sanji, dan Franky berada di Fabrio Face. Lalu Zoro, Jinbe, Usopp, Robin, Brook, Chopper, dan Nami berada di area Left Face. Meskipun Lilith bisa memindahkan kapal Thousand Sunny menggunakan robot Franky Shogun, namun mereka tetap tak bisa berlayar. Karena robot Vega Force 01 sudah hancur lebur, maka tak akan ada yang bisa membawa kapal Thousand Sunny terbang ke arah lautan untuk saat ini. Pacifista Mark III memang sudah berada dalam kendali penuh dari Dr. Vegapunk, sehingga chip otoritas yang dimiliki oleh Angkatan Laut sudah tidak akan berfungsi lagi, kecuali mereka bisa menghabisi Dr. Vegapunk. Namun pihak Dr. Vegapunk sampai saat ini belum menyadari jika ada salah satu kakek Sugiono di kapal perang Angkatan Laut, ya Saturn, sepertinya sudah geram dengan kondisi yang terjadi di Pulau Egghead saat ini. Dan hal itu bisa memicu pergerakannya. Saturn bisa saja muncul dan memerintahkan seluruh Pacifista Mark III untuk kembali berpihak pada Angkatan Laut. Dimana ketika itu terjadi, Dr. Vegapunk tak akan bisa lagi mengganti perintah tersebut, karena otoritas tertinggi berada dalam genggaman para Kurosei. Dan bisa saja Saturn akan benar-benar turun tangan ketika petarung terkuatnya yaitu Kizaru dan juga Rob Lucci berhasil dikalahkan oleh bajak laut topi jerami ketika mereka sudah mulai kehabisan tenaga setelah bertempur. Sosok kuat yaitu Saturn masih sehat walafiat dan bersiap untuk bertarung melawan bajak laut topi jerami. Lalu bagaimana cara mereka bisa melarikan diri dari Pulau Egghead? Ya, jawabannya ada pada robot kuno yang terbangun akibat mendengar irama dangdut koplo dari denyut jantung wujud Nika milik Luffy. Robot itu pasti hanya bisa bergerak dengan adanya perintah, sama seperti para pasifista milik Vegapunk. Dan yang bisa memerintah robot tersebut hanyalah wujud Nika Luffy. Kemungkinan besar pertarungan Luffy dan Kizaru akan berpindah ke area Fabrio Face, karena Vegapunk yang menjadi incaran Kizaru juga berada di sana. Sehingga Luffy bisa bertemu dengan robot tersebut dan memberinya perintah. Robot kuno tersebut dapat membantu kru topi jerami untuk mengalahkan pasukan Angkatan Laut yang berjumlah 30.000 pasukan. Selain itu, robot tersebut juga dapat digunakan sebagai pengganti dari robot Vega Force 01 untuk membawa kapal Thousand Sunny ke lautan dan membantu mereka agar bisa segera berlayar menuju ke Pulau Elbaf. Pada akhir chapter, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya, itu artinya minggu depan One Piece libur. Gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video mengenai rangkuman untuk melawan Piece chapter 1093. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!